Makin kesini di Indonesia makin banyak pilihan buat motor listrik. Ada yang dari China, ada yang dari Jepang, dan ada yang asli dari Indonesia. Makanya sekarang kita review Maka Cavalry. Maka dari itu kalian harus nonton video ini sebelum kalian beli Maka Cavalry. Terima kasih buat Maka sudah meminjamkan motor listrik ini. Oke, pertama-tama kenapa gue nyebutin Makanya banyak banget? Karena emang di motor listrik ini sendiri logo Makanya banyak banget. Nggak cuma di panel bodinya yang kelihatan, kiri kanan ada, terus ada emblem Cavalry juga, di spatbor juga ada logo Maka. Di suspensi depannya ada logo Maka, di velg depannya ada logo Maka. Di handle grip gasnya sama stangnya itu juga ada logo Maka. Banyak banget brandingan Makanya. Termasuk di stang nih, ada lagi logo Maka. Jadi, oke, sekarang kita bahas soal desain dari motor listrik Maka Cavalry ini dulu ya. Yang pertama, gue bener-bener suka banget sama desain dari Maka Cavalry ini karena permainan warnanya yang atraktif dan tidak rame kelihatan di matanya. Bener-bener kalem warnanya dan pilihannya tuh banyak. Mau yang cheerful warnanya, mau yang ekspresif atau mau yang agresif, bener-bener semuanya didukung. Mau kalian pengen gaya sporty pun didukung sama desain Maka Cavalry yang tajam-tajam begini, dan perpaduan antara tiap warnanya dengan panel-panel hitamnya itu udah pas banget. Apalagi kalau pas kelihatan malam ya. Maka Cavalry ini lampunya udah full LED depan dan belakang, bahkan untuk lampu utamanya dia udah lampu proyektor yang kalau misalkan kalian nyalain lampu jauhnya itu terang banget. Lanjut lagi, kita bahas soal kakinya. Di bagian bawah ya, dia pakai profil ban untuk yang depan itu 110/80 dengan lingkar velg 14 inci. Sementara yang belakang itu 130/70 dengan lingkar 14 inci juga sama. Dan dia memang untuk roda belakangnya itu pakai penggerak hub drive. Jadi untuk penggeraknya itu nempel ke velg, nanti akan kita bahas. Dan bannya sendiri itu dari Maxxis. Lalu soal suspensinya, di depan pakai teleskopik dan yang belakang itu pakai dual shock absorber, dan itu preloadnya bisa kita atur 5 tingkatan. Jadi udah enak banget, bahkan walaupun kita nggak dikasih alat buat ngatur preloadnya ya, tapi itu gampang banget ngatur preloadnya karena kita tinggal tarik pernya aja, tarik terus udah tinggal diputer. Seringan itu emang ngatur preloadnya. Dan untuk soal pengeremannya ya, di depan disc brake, belakang juga disc brake. Sayangnya tapi nggak ada ABS sama sekali, kombi brake system pun juga nggak ada. Tapi untuk sektor pengeremannya dia didukung sama hybrid regenerative braking system. Jadi dia ada regenerative brakingnya. Sekarang mengenai fitur, sebenarnya ini gue bisa bilang kalau motor listrik Maka Cavalry itu motor listrik yang paling tidak ada gimmicknya sama sekali. Karena konektivitas smartphone nggak ada sama sekali. Terus kalau riding mode juga cuma 2, dan bahkan kita bisa lihat di panel instrumennya itu bener-bener simple, nggak ada cruise control. Biasanya motor listrik di harga 20 jutaan atau belasan juta itu ada cruise control. Well, walaupun memang fitur cruise control sendiri jarang banget digunain sama masyarakat Indonesia karena memang jalanan Indonesia kurang cocok untuk pakai cruise control karena ya itu padat, saking padatnya ya jalanan Indonesia. Cruise control jarang banget dipakai. Karena bahaya kalau diaktifin bisa-bisa ngelosor tuh motor kalau lupa ngerem. Ngomongin soal panel instrumennya, sekarang kita lihat aja di bagian sebelah kanan stang itu ada tombol cut off energi ya. Jadi buat nyelamatin motor atau misalkan buat sistem keamanan motornya, misalkan di standarin itu dia langsung di P ya, jadi nggak bisa digas sama sekali. Atau kalau kalian cut di atas ini itu motornya juga nggak bisa digas sama sekali. Lalu di bawahnya ada mode berkendara, ini HT high torque. Jadi torsinya yang performance oriented, dan yang di bawah itu high regenerative. Jadi regenerative brakingnya diutamakan biar nge-reserve tenaga saat kita menggunakan Maka Cavalry ini. Pokoknya ini mode hemat, ini mode performance. Jadi cuma 2 riding mode ya. Oke. Sebelah kirinya itu ada tombol pass beam nih di depan. Jadi ergonominya enak buat tunjuk. Terus ada lampu jauh, lampu dekat. Terus ada tombol hazard, jadi udah mogeable. Sein yang untungnya sama persis kayak motor kebanyakan, jadi dia yang model pencet, nggak perlu geser-geser lagi. Dan ini mode reverse, mode mundur buat ngebantu kita kalau mundur di tanjakan ya. Dan ini klakson. Oke, sekarang kita lihat speedometernya, dan kalau kita nyalain motor listriknya tuh ada suaranya, suara startup. Alah, keren amat ya motor listrik. Dan bisa kita lihat speedometernya sebenarnya simple. Di pojok kanan atas itu ada jam.
yang bisa kita lihat nih ada 3 mode jam ya. Jadi uniknya di Maka Cavalry ini ada 3 mode jam, yang ini nunjukin waktu Indonesia Barat, kita pencet sekali, terus nunjukin waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Jadi ada 3 jam penunjuk. Nah, terus tombol untuk speedometer sendiri, gue udah ngotak-ngatik, ini bukan untuk ngereset trip atau apapun ya, tapi bener-bener cuma fungsinya buat ngelihat jam aja. Sayang banget nih, padahal bisa difungsin buat ngeriset trip kayak, atau ngeriset konsumsi energi baterainya. Oke lah. Terus ini mode berkendaranya kalau kita nyalain ya. Nih. Tuh, jadi ada high regen, ada high torque, terus mode reverse juga bisa kelihatan warna merah di sini. Ya, ada odometer, trip meter, terus speedometer di paling tengah. Sama kalau misalkan ini ya, indikator buat motornya ready apa enggak saat digas. Tuh. Jadi di tengah situ, terus bawahnya ada jarak tempuh, ada level torsi, ada level regenerative braking, dan ada indikator baterai di paling kirinya. Sementara yang di atas, ini sebenarnya nggak menunjukkan apa-apa, karena untuk pendinginan baterai sistemnya ya, atau penggeraknya, itu masih pakai udara, nggak pakai liquid cooling system. Oke, walaupun tadi gue bilang Maka Cavalry ini bener-bener nggak ada konektivitas smartphone sama sekali, cuma mereka kayak masih pengen ngasih sedikit gimmick buat motor listrik mereka, yaitu di stang adanya dudukan buat mounting HP nih, holder HP. Jadi kalian nggak perlu beli part aftermarket yang meribetkan, mesti ngelepas spion apa segala macam. Kalian tinggal beli aja dockingan HP yang ngejepit ke bagian tengah stangnya ini, yang bentuknya bulat. Terus udah bisa naruh HP di stang kalian. Entah itu bisa buka map, atau buat navigasi, atau buat baca pesan, atau misalkan kalian ojol bisa nerima pesan juga di tengah sini. Jadi ya at least ada kemudahan dari Maka Cavalry ini buat kalian para pengguna HP di motor listrik. Walaupun kita tidak menyarankan sama sekali jangan main HP ketika berkendara ya. Tolong. Kalau misalkan kalian mau mainan HP, tolong berhenti dulu ke pinggir, baru kalian navigasi apa segala macam. Oke, lanjut lagi ke bagian kunci. Sayangnya ya, kuncinya ini itu bener-bener cuma sesimpel ini, nggak ada immobilizer, dan ya udah kayak kunci locker aja. Jadi untuk ngelock stangnya emang kayak motor biasa nih ya. Tuh. Terus buat pengaman kunci magnetnya itu nggak ada quick access, kita nggak pencet tombol apapun sama sekali, jadi kita mesti muter dari sini nih. Tuh kan lumayan ribet jadinya. Tuh ada lagi logo Maka tuh kan di pengaman magnetnya. Branding banyak banget. Kalau mau buka ya udah tinggal begini nih. Tuh agak repot ya. Udah nggak ada sistem pengaman sama sekali di lubang kuncinya. Nih harus diperhatikan nih Maka. Agak ngeri ya, karena nggak ada alarm juga sama sekali. Terus di sebelah kiri rumah kuncinya ya, itu ada kompartemen penyimpanan tertutup yang sebenarnya nggak gede-gede banget. Ini tipis, bahkan nggak muat botol 600 ml sama sekali. Tapi at least dia muat HP sebesar 6,4 sampai 6,7 inci ya. Dan di sini ada colokan USB Type C dan Type E. Jadi ada 2 colokannya. Keren juga. Tada tuh. Jadi enak ya, mau ngecas 2 HP pun bisa. Ngecas fast charging pun juga berarti bisa sih harusnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kompartemen penyimpanan di balik joknya yang bisa kita katakan gede banget. Gede banget. Nih ya, kalian lihat. Nih, oke, mungkin kalau dibuka kelihatannya kayak bagasinya maxi scooter atau scooter cruiser kebanyakan, tapi ini bisa kalian lihat ya. Kita keluarin barang-barang, gue bawa anduk, gue bawa tas kecil, gue bawa buat buff, sarung tangan, terus ini jas hujan, lap kanebo. Nah, sini, fokus lagi. Kelihatannya oke, biasa aja, muat helm batok kecil ya. Tapi ternyata kapasitas bagasinya itu sampai ke dalam sini. Nih ya, tuh ada sendal kalau misalkan gue kehujanan. Nih, chargeran portable gue taruh di sini. Masih muat. Nah, jadi kalau misalkan kalian bawa charger portable ya, tinggal masukin aja ke bagian dalam biar bisa muat helm kecil nih buat pembonceng. Tuh, sebesar itu bagasinya Maka Cavalry. Tuh ya, lowong banget. Ini disebabkan karena posisi baterainya yang tanem, bukan berada di bagasi, bukan berada di tengah tunneling atau terowongan di bagian antara kaki-kaki kita.
Oke, udah bahas kapasitas bagasinya yang 20 liter gedenya itu karena baterainya emang tanam. Dan sekarang kita bahas soal baterainya yang memiliki kapasitas sebesar 4 kilowatt. Jadi lumayan jauh, jarak tempuh klaimnya itu 160 km. Tapi setelah kita coba, sebenarnya real time ya secara penggunaan di Jakarta. Karena gue macet-macetan, terus agak kencang-kencangan sedikit. Sebenarnya kalau dengan berat badan gue, real time itu 120 km. Emang termasuk sebenarnya postur kebanyakan masyarakat Indonesia ya. Tapi jangan dijadikan patokan juga karena klaim jarak tempuh yang 160 km itu ya itu pengetesan internal. Sementara yang gue coba 120 km itu kalau gue yang mengendarai. Kalau misalkan kalian yang mengendarai itu bisa beda. Jadi tergantung pengendara juga dan tergantung gaya berkendara kalian. Jadi tolong jangan jadiin patokan jarak tempuhnya ya. Oke, itu aja. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu berapa tenaganya si Maka Carver ini, untuk hub drive sendiri dia mengeluarkan tenaga sebesar 12 PS dengan torsi sampai 251 Nm. Yang sebenarnya sih nggak segitu-segitu banget, tapi lumayan jengat sih. Emang untuk ukuran motor listrik kelas maxi scooter atau skutik cruiser. Dan torsi yang katanya sebesar itu ya, itu setara dengan mobil 2500 cc loh kalau kalian pengen tahu ya. Itu bisa membawa motor listrik Maka Carver ini dari 0 sampai 60 km per jam dalam waktu 4,6 detik doang. Lumayan gila sih. Tapi emang mesti kita coba. Mesti kalian coba. Ini jengat banget emang torsinya. Oke. Dengan keluaran tenaga tersebut, Maka Carver ini punya klaim kemampuan menanjaknya sampai 30 derajat yang itu curam banget dan top speednya itu berada di 105 km per jam. Tapi kalau kalian berada di mode high regen ya, itu dibatasin sampai 70 atau 80 km per jam tergantung bobot pengendara, tergantung medan jalanannya juga, dan tergantung gaya berkendara kalian juga lagi-lagi. Punya klaim tanjakan 30 derajat, sekarang coba kita tes. Nih udah ketemu tanjakan 23 derajat, harusnya sih bisa ya. Kita coba nanjak dulu sendirian. Wih, berhasil juga. Tapi sekarang kita coba buat nanjak sambil boncengan. Ternyata berat dinamonya, nggak kuat. Tapi emang kalau misalkan mau nanjak, kalau bisa dapat momentumnya sih tetap bisa lolos-lolos juga sih dari tanjakan segimanapun ya. Yang penting momentum lagi-lagi. Oke, sekarang kita bahas soal impresi berkendara dengan Maka Carver ini. Jadi kita udah nyobain Maka Carver ini sejauh ratusan kilometer. Dan kebetulan kalau kalian sadar emang kita pindah tempat karena di luar hujan. Orangnya nggak tahan hujan, motornya sih tahan hujan ya. Baterainya udah IP67 jadi udah aman ngelewatin genangan air, agak banjir sedikit dan hujan-hujanan. Sekarang kita mau nyoba soal impresi berkendaranya. Pertama soal riding position. Kita pengen membuktikan apakah slogan motor paling enak itu bener atau enggak. Dan nih ya, kalau kalian lihat dari posisi berkendaranya, tuh. Motor ini punya berat 132 kg. Jadi sebenarnya normal-normal aja untuk ukuran Matic skuter ya, skuter maxi atau skutik cruiser itu beratnya 132 kg karena yang beredar di jalanan beratnya kebanyakan segitu 130-an kg. Dan soal tinggi kursinya atau tinggi joknya itu 770 mm. Jadi buat gue yang tinggi 164 cm pun masih aman buat menapak dengan mudah tuh ya. Jadi buat stop and go masih gampang, apalagi karena dek kakinya minimalis tapi tetap nyaman, sehingga karena ada lekukan di bagian sini, walaupun motornya lebar dan dek kakinya lebar, tapi buat menapak ke tanah pun kaki gua nggak ngangkang. Jadi ngebuat stop and go-nya nyaman banget. Lalu soal posisi kakinya, tuh dia bisa selonjoran ya, bisa mode selonjoran, bisa mode sigap juga. Jadi fleksibel untuk kakinya dan untuk joknya empuk. Nyendernya enak buat ngelewatin kemacetan, buat riding jarak jauh. Ini nggak bikin panas bokong kita sama sekali. Pun soal penumpangnya, itu juga enak, lebar dan panjang bagian penumpang joknya. Lalu soal stang, dia di bawah dada posisinya dan nggak lebar-lebar banget. Jadi untuk ngendaliin Maka Carver ini di tengah kemacetan dan ngelewatin kemacetan, Maka Carver ini terasa nggak lebar-lebar banget. Sehingga ketika filtering, itu mudah untuk dilalui oleh si Maka Carver ini.
Lalu berbicara mengenai respon akselerasinya atau respon gasnya, maka Cavalry ini salah satu motor listrik yang nurut banget sama pengendaranya. Jadi pengendaranya mau berkendara agresif, mau berkendara nyaman, itu bisa kita urut bukaan akselerasinya. Apalagi kalau di mode high regen, bukan akselerasinya itu nggak loncat secara tiba-tiba, nggak kayak kebanyakan motor listrik. Dia bener-bener bisa dihalusin akselerasinya. Jadi ketika kita buka gas pelan-pelan, itu motornya bakal akselerasi secara pelan-pelan. Itu di mode high regen. Namun ketika di mode high torque atau mode performa, akselerasinya bisa kita agresif. Bisa kita tarik secara langsung baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Jadi maka Cavalry ini bener-bener motor listrik yang nurut ketika kita buka gas, baik di kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Bener-bener gayanya natural banget, enak. Jadi kalau misalkan kalian punya motor bensin mau pindah ke motor listrik, ini salah satu motor listrik yang adaptasinya nggak perlu waktu lama. Lanjut lagi soal pengereman, motor listrik ini si Maka Cavalry punya karakter pengereman yang enak, empuk di bagian tuasnya, nggak ada berasa membel atau keras sama sekali. Jadi bisa kita takar untuk tingkat pengereman. Mau ngerem secara halus, mau ngerem secara agresif, itu bisa dilakukan di Maka Cavalry ini. Dan Maka Cavalry ini adalah motor listrik yang punya sifat atau pengereman yang kalau misalkan kita rem, dia nggak nge-cut off atau mutusin tenaga akselerasinya. Jadi kalau misalkan kalian biasa berkendara dengan motor bensin, ini natural banget gaya berkendaranya. Jadi ketika berbelok, kalau kita mau sedikit ngerem, tapi sambil ngegas, itu bisa dilakukan. Atau ketika ketemu tanjakan, kita nggak bingung mau pilih ngegas atau ngerem, itu kita bisa lakukan secara bersamaan. Jadi rasa berkendara di Maka Cavalry ini bener-bener natural banget. Dan seperti yang gue bilang di awal, adaptasinya gampang dari motor bensin ke motor listrik Cavalry. Ya walaupun memang sektor pengereman nggak dibantu sama ABS atau sistem combi brake system sama sekali, namun dengan fitur regenerative brakingnya ya, membuat Maka Cavalry ini tetap nyaman untuk melakukan pengereman. Walaupun tetap kalian mesti hati-hati nih ketika melewati jalanan yang licin karena nggak ada ABS sama sekali. Oke, lanjut lagi soal bantingan suspensinya. Karakternya bener-bener skutik perkotaan banget. Dia punya travel yang sebenarnya jauh untuk meredam jalanan keriting atau jalanan yang nggak rata ketika melewati jalur-jalur tikus atau melewati jalur-jalur Jabodetabek yang lumayan banyak lubang ya. Tapi dengan rebound yang cepat membuat Maka Cavalry ini ketika belok kencang atau ketika di kecepatan tinggi itu gampang banget untuk dikendalikan dan mudah untuk dikontrol ketika untuk berbelok atau berkendara secara agresif atau secara filtering ya. Akurasi dari beloknya Maka Cavalry ini benar-benar bisa kita atur. Tinggi akurasinya, benar-benar nurut motor listrik ini ketika kita belokin bahkan di kecepatan tinggi sekalipun. Stabil. Oh iya, sama satu hal lagi kekurangan di Maka Cavalry ini. Walaupun motor listrik ini adalah salah satu motor listrik yang fun to ride, enak banget untuk dikendarain, tapi sayangnya untuk mode berkendaranya itu banyak syarat-syarat yang harus dilakukan ketika kita mau ganti mode berkendara. Kayak misalkan, kalau misalkan mau ganti mode berkendara, itu kecepatannya mesti di bawah 30 km per jam dan kita nggak boleh ngegas sama sekali atau nggak boleh muter tuas akselerasinya sama sekali. Itu adalah syarat yang jujur ketika kita berkendara tuh mengganggu banget. Itu kalau misalkan bisa dirubah, bisa kita ganti ketika kita berkendara tanpa perlu persyaratan tersebut, rasa berkendaranya bisa lebih asyik. Dan buat kalian yang pengen tahu berapa sih durasi pengecasan dari Maka Cavalry ini dengan kapasitas baterai 4 kW ya, kalau kalian pakai chargeran portable itu butuh waktu 8 jam dari 0% sampai 100%. Dan kalau misalkan kalian bisa beli adapter charger yang lebih cepat, itu membutuhkan durasi sekitar 4 jam dari 0% sampai ke 100%. Dan kalau misalkan kalian menggunakan fast charging di tiap Maka showroom yang ada, itu kalian bisa dapat waktu sekitar sejam dari 0% sampai 100%. Dan kalau kalian mau tahu berapa persentase baterai kalian ketika ngecas, kalian nggak perlu nyalain motor listriknya sama sekali atau capek-capek ngelihat adapter casannya. Kalian cukup ngelihat di sisi samping kiri kanan motor kalian ada 5 buah LED bar yang bakal nyala untuk memberitahu kalian status pengecasan baterainya. Jadi ada 5 bar di sini, masing-masing barnya itu menunjukkan 20% baterainya. Jadi kalau satu bar yang nyala itu 20%, 2 bar yang nyala itu 40%. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyalain motornya untuk tahu status pengecasan baterainya.
Oke, jadi itu aja rasa berkendara dari si Maka Cavalry. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, gue pengen coba jawabin beberapa pertanyaan netizen di kolom komentar media sosial kita soal Maka Cavalry. Yang pertama, spare partnya gimana bang kalau kalian beli Maka Cavalry ini? Jadi soal spare partnya tenang aja, pasti tersedia karena untuk tingkat kandungan dalam negerinya Maka Cavalry sudah lebih dari 40%. Jadi total beberapa spare partsnya di Maka Cavalry ini itu sudah diproduksi dalam negeri. Jadi soal ketersediaan spare partnya udah pasti tersedia. Aman-aman aja. Terus ada yang nanya soal dealer Maka sendiri itu udah berapa banyak. Jadi di awal tahun peluncurannya Maka showroom udah ada 5 di daerah Jabodetabek dan akan bertambah lagi dalam waktu dekat di daerah Ciledug sama Bintaro, jadi nambah 2. Lalu untuk targetnya sendiri di tahun 2025 ini Maka showroom akan hadir sebanyak 19 buah di luar Jabodetabek. So, kalau kalian mau nanyain soal after sales juga udah aman-aman aja. Dan soal layanan after sales pun Maka menyediakan layanan SOS atau home service yang bisa kalian panggil tiap waktu. Jadi aman-aman aja. Dan soal garansi, pasti kalian ada yang nanya nih soal garansinya. Untuk garansinya sendiri dari baterai, dinamo atau hub drive ya, sampai ke battery controllernya itu garansi 3 tahun atau 150.000 kilometer. Mana yang tercapai terlebih dahulu. Jadi gimana buat kalian yang kepikiran untuk punya Maka Cavalry? Udah tertarik belum? Jadi kesimpulannya sebenarnya slogan motor paling enak untuk Maka Cavalry ini benar-benar cocok di motor listrik ini. Karena dari segi ergonomi berkendara, terus bagasinya yang lapang banget, luas, dan juga soal performa berkendaranya yang enak banget, nyambung sama pengendaranya, membuat Maka Cavalry ini memang enak untuk dikendarai harian maupun jarak jauh karena jarak tempuhnya itu bisa 160 atau 120 km. Namun ada beberapa poin yang harus ditingkatkan sama Maka untuk Cavalry ke depannya. Misalnya yang pertama soal rumah kuncinya yang benar-benar nggak ada sektor fitur safety sama sekali. Kunci kontaknya simpel banget, bahkan pengaman magnetnya itu nggak ada quick access yang membuat kita mudah untuk menutup lubang kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong panel bodinya dirapihin lagi, gap-gapnya, karena ketika malam berkendara lampu utamanya itu bocor loh dari gap-gap panel bodinya. Walaupun emang nggak mendistraksi, tapi kelihatan aja tuh udah kayak wah kok bisa-bisanya gitu kan, cahaya dari lampu utamanya itu nembus ke bagian panel-panel body gapnya. Tolong itu diperhatiin. Padahal soal kualitas plastiknya itu udah lumayan tebel dan gue nggak komplain sama sekali soal kualitas perbesiannya dan yang lain semacamnya. Cuma panel gapnya aja yang tolong diperhatiin. Semua kualitasnya bener-bener udah oke punya. Lalu mungkin untuk fitur konektivitas smartphone, oke, emang itu gimmick dan fitur cruise control juga gimmick. Tapi kalau misalkan ada pun di motor listrik ini sebenarnya nggak apa-apa ditambahin, nggak apa-apa juga untuk kalian pertimbangkan. Tidak memasang sama sekali di Maka Cavalry ini. So, dengan harga 35 jutaan, sebenarnya motor listrik ini benar-benar memiliki impresi sebuah motor listrik yang kayak raw banget kesannya, kayak mentah banget. Cuma Maka Cavalry menawarkan ergonomi berkendara yang nyaman dan performa yang nggak main-main sama sekali. Bener-bener fun to ride banget. Enak itu relatif, tapi fun to ride. Rasanya motor listrik ini tuh bener-bener asik banget untuk dikendarain. So, pilihannya kembali lagi ke kalian. Gimana dengan harga 35 jutaan ini, apakah Maka Cavalry cocok untuk penurunan harian kalian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.